Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Segenap muslimin rahimakumullah, kemarin sudah disampaikan beberapa ayat-ayat yang penting untuk segera diketahui oleh umat ini, antara lain yang terdapat dalam surah An-Nisa, surat yang keempat, ayat 77. Yang sebelumnya juga sudah disampaikan ayat yang ke-76. Saya mau menekankan apa yang penting dalam ayat-ayat ini, antara lain adalah menurut kalamullah atau firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillahi walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya'a syaitani inna kaidash syaitani kana dha'ifa. Jadi kata Allah, orang-orang yang beriman itu mereka selalu berperang di jalan Allah. Sedangkan orang-orang yang kafir-kafir itu mereka berperang di jalan setan, di jalan tauhid. Jadi kalau orang beriman berperang karena menjalankan perintah Allah. Sedangkan orang kafir-kafir itu kalau berperang itu menjalankan perintah setan. Tuh, intinya di situ. Makanya orang beriman gak akan mungkin dia berperang memerangi pemerintah, gak mungkin. Kalau itu diberitakan seperti itu berita bohong. Yang seperti yang kemarin ada katanya seorang perempuan bercadar menodongkan senjata ke pas pampres. Berita bohong itu. Ya, nggak ada kisahnya orang beriman, apalagi bercadar. Kok begitu? Nggak mungkin. Itu jangan percaya sama berita-berita itu. Ya. Itu menyudutkan orang Islam, itu berita itu. Jadi seolah orang yang bercadar itu orang yang jelek, yang jahat, yang berani melawan pemerintah. Kita nggak ada urusan dengan apa yang jadi keputusan pemerintah, nggak ada urusan kita. Urusan kita adalah beribadah kepada Allah, membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran sambil cari duit. Saya ulangi. Beribadah kepada Allah dengan sholat, dengan mentaati perintah-perintahnya, dengan meninggalkan larangan-larangannya, menjalankan perintah Rasul, mengamalkan ajaran Rasul, dengan menjalankan perintah-perintah Rasul semampu kita masing-masing. Disuruh ahful liha wa qasri syarib. Rasul mengatakan begitu, peliharalah jenggot dan cukurlah kumis. Itu perintah Rasul. Itu dalam fikih dibahas. Perintah itu perintah lil wujub atau lil nadab, lil sunnah atau lil mubahah. Perintah wajib apa sunnah apa mubah itu. Ya, sebagian berpendapat itu sunnah, sebagian lagi berpendapat itu wajib. Jadi memelihara jenggot itu wajib. Itu pendapat sebagian ulama. Sebagian yang lain ada pendapat tidak wajib, sunnah, paling banter sunnah. Ya, sunnah dijalani baik, ditinggalkan tidak berdosa. Itu contoh saja. Kita hidup menjalankan perintah Rasul semampu kita. Bisa memelihara jenggot sampai panjang, silahkan sampai panjang segini. Tapi ingat, ada hadis Nabi mengatakan maksimal jenggot itu kalau sudah 40 hari cukur. Atau kalau sudah melebihi genggaman telapak tangan ini, cukur. Itu artinya boleh mencukur jenggot. Dan Nabi nyuruh boleh mencukur kok. Kalau nggak boleh dicukur kan terus
tumbuh umurnya 40 tahun ya mungkin segini. Mungkin. Ya, jadi silakan aja, nggak apa-apa. Tapi jangan terus sekan mentang-mentang saudara bisa berjenggot panjang terus menghina yang tidak berjenggot. Jangan. Orang masuk surga atau tidak itu tidak berdasarkan jenggot, Pak. Tidak berdasarkan panjang pendeknya jenggot. Bukan. Berdasarkan keimanan kita yang sungguh-sungguh, ikhlas karena Allah, dan amalan kita yang sungguh-sungguh juga. Karena Allah kita menjalankan hidup ini. Jadi saudara, ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa orang-orang yang beriman itu berperangnya di jalan Allah, berjuangnya di jalan Allah. Yakni menjalankan, mereka berperang karena menjalankan perintah Allah. Sedangkan orang kafir kalau berperang mereka menjalankan perintah setan, tauhid. Alladzina kafaru walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tauhid. Jelas ayatnya ini. Nah, ini juga saudara bisa lihat salah satu saja tafsir dari ayat berapa tadi nih? 76 atau 77? 76. Nih, dari tafsir Ibnu Katsir, saudara, kita ambil salah satu saja karena enggak mungkin ambil semuanya karena banyak sekali. Ini, kata Ibnu Katsir setelah beliau menuliskan ayat 75 dan 76 ini, beliau mengatakan dalam tafsirnya, menuliskan dalam tafsirnya, yuharridu ta'ala, yuharridu, menghasung. Apa ya? Menghasung itu, mengajak, menghasung. Siapa yang menghasung? Dia siapa? Ta'ala, yang maha tinggi. Dia Allah yang maha tinggi menghasung ibadahu, hamba-hambanya, al-mu'minina, yaitu yang orang-orang yang beriman. Karena hamba-hamba Allah adalah orang-orang beriman. Jadi ibadahu ini adalah al-mu'minin adalah badal dari ibad. Nah, sekarang sudah ngerti bahasa Arab. Dulu enggak ngerti aku. Ya. Jadi posisi al-mu'minin ini sebagai badal dari ibad. Hamba-hambanya, hamba-hamba Allah itu siapa? Al-mu'minin, orang-orang beriman. Jadi ayat ini bisa dipahami begini. Yuharridu ta'ala al-mu'minina. Allah Ta'ala menghasung kepada orang-orang beriman. Orang-orang beriman siapa? Ya ibadahu, hamba-hamba Allah. Jadi Allah menghasung orang-orang beriman alal jihad, untuk berjihad fi sabilihi, di jalannya, di jalan Allah maksudnya. Ini dari ayat tadi ya. Kata Ibnu Katsir selanjutnya wa'ala sa'i, dan Allah juga menghasung hamba-hambanya untuk berusaha fistinqadil mustad'afina bi Makkah, untuk melindungi orang-orang yang lemah yang ada di Mekah, minar rijal, dari kalangan laki-laki yang sudah tua-tua atau yang masih sakit-sakitan, wan nisa, dan perempuan-perempuan yang tidak wajib berperang, wasibyan, dan anak-anak, al-mutabarrimina bil maqami biha, yaitu orang-orang yang dibebaskan oleh Allah dengan kedudukan yang seperti itu. Jadi laki-laki, perempuan-perempuan, anak-anak, dan orang-orang laki yang tua yang sakit-sakitan itu tidak wajib perang. Enggak apa-apa enggak perang. Wa lihadza qala ta'ala, dan karena inilah Allah Ta'ala berfirman ya dalam ayat yang ke-75 itu ya. Ini. Di ayat 76 Allah berfirman dengan nada tanya. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah. Begitu ya. Wa ma lakum, dan mengapa kalian la tuqatiluna, tidak mau berperang fi sabilillah, di jalan Allah. Karena dulu sebagian orang-orang Islam, orang-orang beriman yang mengaku beriman tapi munafik, mereka disuruh berangkat perang enggak mau. Alasannya macam-macam. Itu dulu disuruh berperang. Sekarang gantinya berperang di zaman sekarang ini, zaman tidak ada perang, zaman damai sekarang ini, perintah berperang itu diganti perintah ngaji. Ngaji itu termasuk berjihad. Jadi waktu enggak ada ngaji, usul baiknya masjid kita ini diadakan pengajian rutin, bagus seperti di sana itu. Begitu diadakan pengajian, yang dulu bilang itu enggak ada. Nah itu kelakuan orang munafik kayak gitu, jangan ditiru.
Ya. Jadi Allah berfirman di sini, mengapa kalian karena ada di antara orang beriman yang mengaku beriman tidak mau berangkat perang. Allah menegur, wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah. Mengapa kalian tidak mau berperang di jalan Allah? Apa karena takut mati? Itu wal mustada'afina minar rijali wan nisa'i wal wildanil ladzina yaqulun. Sedangkan orang-orang yang lemah-lemah itu dari kalangan laki-laki yang tua-tua, yang sakit-sakitan, yang tidak mungkin berperang karena sudah tua renta, berjalan aja uyuh, apalagi suruh angkat senjata perang lari-lari nggak bisa. Wan nisa, dan dari kalangan para wanita, para perempuan-perempuan itu, wal wildan, dan para anak-anak itu, alladzina yaqulun, yang mereka semua selalu berdoa. Ketika negerinya dikuasai orang-orang kafir, mereka tidak bebas beribadah. Yang lemah-lemah ini berdoa, Rabbana akhrijna min hadhil qaryati dzalimi ahluha. Rabbana, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, wahai pemelihara kami, akhrijna, keluarkanlah kami, min hadhil qaryah, dari ini negeri maksudnya negeri Mekah pada waktu itu, adzalimi ahluha, yang zalim penduduknya. Penduduk Mekah itu zalim karena mereka tidak mau menyembah Allah, malah menyembah patung-patung, berhala-berhala. Ya Allah, keluarkan kami dari negeri yang penghuninya ini zalim, ya Allah. Waj'al lana, dan jadikanlah untuk kami ya Allah, min ladunka, dari hadapanmu, dari sisimu, waliya, pengurus, pemimpin. Jadikanlah pemimpin untuk kami, yang memimpin kami, mengeluarkan kami dari negeri yang zalim penduduknya ini. Waj'al lana, dan jadikanlah untuk kami, min ladunka, dari sisimu, dari hadapanmu ya Allah. Minta apa yang kedua? Nasiro, seorang penolong. Jadikanlah penolong ya Allah untuk kami. Siapa itu orang-orang yang menolong? Siapa itu orang yang mau berjuang, berjihad di jalan Allah, menolong orang-orang lemah? Allah bilang di ayat 76 ayat berikutnya, mereka adalah alladzina amanu, yaitu orang-orang yang mereka beriman. Yuqatiluna fi sabilillah, mereka akan selalu berperang di jalan Allah. Walladzina kafaru, sedangkan orang-orang kafir-kafir itu, yuqatiluna fi sabilit taghut, mereka selalu berperang di jalan taghut, di jalan setan. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir ayat 76 ini diterangkan begini, Pak. Ini saya sampaikan ya. Nah ini Ibnu Katsir menuliskan, tsumma qala ta'ala, kemudian Allah Ta'ala berfirman di ayat 76, alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillahi walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Satu ayat ini, satu kalimat ini dijadikan satu oleh Ibnu Katsir. Orang-orang yang beriman itu mereka selalu berperang di jalan Allah, sedangkan orang-orang kafir itu kalau berperang mereka berperang di jalan setan. Apa maksudnya? Berperang di jalan Allah, apa maksudnya berperang di jalan setan? Yaitu kata Ibnu Katsir maksudnya al-mu'minuna, orang-orang beriman itu mereka alladzina amanu, yang disebut dengan alladzina amanu, orang-orang yang mereka telah beriman, maksudnya al-mu'minuna, orang-orang beriman itu yuqatiluna, mereka selalu berperang, yakni kata Ibnu Katsir yuqatiluna fi sabilillah, mereka selalu berperang di jalan Allah, maksudnya yuqatiluna fi taatillah. Tuh, yang dimaksud dengan berperang di jalan Allah adalah berperang dalam rangka mentaati Allah, fi taatillah, dalam mentaati Allah. Karena mentaati Allah disuruh perang, berangkat perang, walaupun risikonya mati, tapi berangkat karena Allah yang nyuruh. Lah kalau sekarang di tanah air kita, di negeri kita yang tercinta ini, orang Islam mau perang, siapa yang mau dilawan? Pak Jokowi, dia Muslim katanya, ya. Nah, kemudian
Para menteri-menterinya banyak yang muslim. Para kepala-kepala daerahnya banyak yang muslim. Pejabat-pejabatnya banyak yang muslim. Apa kita orang Islam memerangi orang muslim? Enggak bisa dong. Jadi yang dimaksud orang-orang beriman selalu berperang di jalan Allah adalah al-mu'minuna yuqatiluna fi ta'atillah. Orang-orang beriman itu mereka selalu berperang dalam rangka mentaati Allah wa ridwanihi, dan dalam rangka mencari ridhonya, fi ridwanihi, dalam keridhoannya. Itu maksud dari yuqatiluna fi sabilillah. Walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Begitu bunyi ayatnya kan? Walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir-kafir itu yuqatiluna fi sabilit taghut. Mereka selalu berperang di jalan setan, di jalan taghut. Maksudnya wal kafiruna, sedangkan orang-orang kafir itu yuqatiluna, mereka berperang. Kalau mereka berperang bukan fi ta'atillah, tapi fi ta'atis syaiton. Nah, dalam rangka mentaati setan. Makanya kalau kita diajak perang, diajak berontak, tunggu dulu. Siapa yang mau kita berontak? Jangan mau saudara diajak siapapun untuk perang melawan pemerintah ini, jangan mau. Enggak ada ceritanya Islam mengajarkan seperti itu. Kepada pemerintah disuruh taat selama pemerintah menjalankan ketaatan kebaikan. Ayo kalau pemerintah misalnya menyuruh kita, ayo sekarang semuanya orang Islam boleh berjudi, boleh makan babi, enggak boleh ditaati. Kalau ada undang-undang itu jangan kita taati. Ya, itu contoh saja misalnya, ya. Nah, sudah. Kemudian berikutnya apa kata Ibnu Katsir? Tsumma, kemudian hayyaja ta'alal mu'minin, ya. Hayyaja, Allah menghasung juga, hayyaja. Ini dalam kamus biasanya diartikan menggerakkan, membangkitkan. Sama aja kan? Menghasung, menggerakkan atau membangkitkan. Allah Ta'ala, Allah yang Maha Tinggi, hayyaja, Dia menghasung, membangkitkan semangat al-mu'minina, orang-orang beriman, ala qitali, atas memerangi a'daihi, musuh-musuh Allah. Jadi kita disuruh memperang itu, yang kita perang itu musuh Allah, bukan saudara kita sama muslim. Jangan kayak seorang ustadz, nggak usah sebut namanya, saudara dengar sendiri di YouTube, menyuruh Pak polisi itu, Pak polisi itu yang demo-demo tembakin aja itu, halal darah mereka itu. Ustadz bilang begitu di YouTube. Wah, ini dari mana pemahaman kayak begini nih? Ya, jadi yang demo orang muslim, polisinya orang muslim. Masa seorang orang muslim disuruh nembakin orang muslim? Wah, jadi Allah Ta'ala menyuruh orang-orang beriman ini untuk memerangi musuh-musuh Allah. Biqaulihi, dengan firman-Nya, faqatilu auliya asyaiton. Faqatilu, maka perangilah oleh kalian, maka kalian perangilah auliya asyaitoni, musuh-musuh setan itu. Ya. Auliya asyaiton. Di sini tadi ada apa namanya? Ini tadi saya salah baca ya, di sini tadi nih. Nih. Mana tadi? Oh, di depannya lagi. Astagfirullah. Oh, hilang. Di sini tadi. Nah, ini di bawah ya, di bawah tadi ini. Nah, ini loh. Wal kafiruna yuqatiluna fi ta'ati syaitoni. Jadi orang-orang kafir itu perang karena mentaati, dalam rangka mentaati setan. Nah, kita jangan mau disuruh setan. Kita maunya disuruh Allah. Ada perintah dari Allah, jalankan semampu kita.
Kalau enggak kuat ya sudah, minta tolong kepada Allah diberi kekuatan untuk mau menjalankan atau bisa menjalankan perintahnya. Nah, lalu kembali ke sini tadi ya. Akhir ayat yang ke 76 ini mana tadi ini? Wait, di depannya ya. Di depannya 76, 77, 76, terus 77 gitu kan ya. Nah, di sini ayat 76. Nih. Manalah tadi? Oh, kelewatan depannya lagi. Oh, kelewatan terus. Nah, ini tadi loh Pak, ini loh ya. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillahi walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya asyaiton. Kalimat berikutnya kan seperti itu ya. Jadi kemudian Allah menghasung, menggerakkan, menganjurkan, Allah Ta'ala menganjurkan orang-orang beriman untuk berperang memerangi musuh-musuh Allah dengan firman-Nya faqatilu awliya asyaiton inna kaida syaitani kana dha'ifa. Allah berfirman di sini, inna sesungguhnya kaida syaitani tipu daya setan itu kana adalah dha'ifa, lemah. Jadi orang-orang yang dalam kehidupan ini mentaati setan, itu bahasanya Allah begitu. Bahasanya Allah. Orang-orang yang tidak menjalankan perintah Allah pasti menjalankan perintah setan. Kalau orang-orang menjalankan perintah setan, tidak mungkin bisa menjalankan perintah Allah. Karena setan dengan Allah itu bertolak belakang kok. Makanya kita jadi orang beriman, yang kita harus lihat apa ujar Allah, apa kata Allah, dan apa ujar Rasul, apa kata Rasul. Udah, itu aja. Nah, lalu diingatkan oleh Allah, tipu daya setan itu lemah, walaupun kelihatannya mereka kuat, pasukannya semuanya pakai senjata, tapi mengikuti perintah setan itu lemah, itu lawan aja mereka, pontang-panting itu. Hanya saja kita ini tidak diperbolehkan. Kalau kita lawan, menang kita Pak, banyak kok kita kok. Lawan orang-orang yang model-model setan gitu. Lawan berani, mereka akan lari pertama. Nah, sayangnya kita ini penakut juga. Jadi mereka tambah berani. Akan jangan jadi penakut kita. Jadi orang yang pemberani gitu loh. Karena Allah, bukan karena sombong-sombongan, bukan. Kita harus menjadi orang yang berani karena Allah. Takut pun juga karena Allah. Gitu. Nah, lalu Allah bicara tentang orang munafik seperti yang sudah terangkan kemarin ya. Dulu orang-orang yang munafik mengusulkan kepada mereka, kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kita lawan aja orang-orang kafir Quraisy ini, penyembah berhala nih Allah. Mereka sudah menghina kita, menghina kitab suci kita, menghina agama kita, menghina Allah, bahkan menghina engkau ya Rasulullah. Kita lawan aja mereka ya Rasulullah. Kita sudah banyak jumlahnya ini. Rasul bilang, jangan, enggak boleh. Allah tidak menyuruh kita, belum menyuruh kita. Belum ada perintah itu. Nabi diam 13 tahun lamanya Nabi sabar. Dihina, dibully, diboikot. Sampai akhirnya bukan diperintah melawan, diperintah hijrah. Meninggalkan Mekah menuju Madinah. Di Madinah kemudian karena beliau disambut baik oleh masyarakat Madinah, yang peristiwa hijrahnya Nabi ini konon dalam hadis riwayat Bukhari dan lain-lain itu ya, diterangkan waktu Nabi hijrah, begitu beliau memasuki kota Madinah sampai di tempat yang namanya Saniyatul Wada. Orang-orang Ansar ini nyanyi, Tola'al badru alaina min saniyatil wada. Tuh, sampai sekarang dijadikan lagu oleh saudara kita dari kalangan Nahdiyin itu. Ya. Jadi lagu itu memang ada, itu dari sejarah itu dinyanyikan sampai sekarang. Jadi saudara,
ketika Nabi kita sudah hijrah di Madinah, beliau disambut oleh penduduk Madinah dengan hangat. Karena mereka sudah dengar cerita tentang Nabi kita waktu mereka ada di di Madinah, mereka sudah dengar cerita kisah tentang Nabi Muhammad SAW, penduduk asli Mekah yang dimusuhi oleh bangsanya sendiri, oleh suku bangsanya sendiri. Dan itu akan terjadi sepanjang zaman, Pak. Sepanjang masa. Selagi kita orang ini, manusia ini, siapapun dia, apapun sukunya, apapun warna kulitnya, apapun profesinya, jabatannya, pekerjaannya, kalau dia berpegang teguh kepada Islam, bisa terjadi dia akan diusir. Sehingga sekarang sudah mulai kelihatan. Yang memilih calon presiden kadrun silakan keluar dari NKRI. Gitu kan kalimatnya itu. Ya, itu akan terjadi sepanjang zaman, Pak. Kalau kita berpegang teguh pada Islam, berpegang teguh loh. Dan berpegang teguh pada Islam di hari akhir, di zaman akhir kata Rasulullah, seperti memegang bara api. Ini bara api nih. Halo, ada yang tidur enggak nih? Nah, ini misalnya bara api. Nabi mengatakan di akhir zaman nanti umatku kalau dia berpegang teguh kepada ajaranku itu ibarat orang memegang bara api. Coba aja saudara sekali-sekali pegang bara api, apa yang terjadi? Otomatis Pak, gitu. Ya, nggak ada kan yang gini bara api. Ini sini saya pegang, sini saya pegang, ini nggak ada. Kebanyakan kita manusia itu kalau memegang bara api gitu, wah gitu. Itu berarti orang itu memegang Islam, lepaskan Islamnya karena takut kepada ini. Itu gambaran orang beriman, orang muslim di akhir zaman ketika berpegang teguh kepada ajaran Allah dan Rasulnya, itu ibarat orang memegang bara api. Kata guru saya ketika beliau menerangkan hadis ini, Islam itu seperti bara api, sehingga kalau kamu pegang kamu akan luka-luka, menderita, kamu panas, tapi kamu selamat di dunia ini, nanti masuk surga kamu. Tapi kalau kamu lepas ini Islam ini, masuk neraka kamu. Di dunia kamu selamat, dapat duit banyak, miliaran, punya gudang uang, bunker isinya 900 miliar, bisa itu kamu miliki. 900 M Pak, disimpan dalam rumah. Supaya apa? Supaya enggak ketahuan bank. Kalau masukkan bank kan ketahuan. Pintar saudara-saudara kita ini. Dapat duit banyak simpan di bunker gitu. Koper-koper isinya. Nah, enggak ada transaksi keuangan yang terdeteksi oleh apa itu namanya? OJK apa? PPATK atau OJK, Otoritas Jasa Keuangan ya, atau PPATK. Enggak ada yang terlihat, enggak ada rekeningnya kok, enggak ada masalah. Disimpan gimana? 900 M disimpan dalam satu rumah. Itu belum, itu yang ketahuan Pak, yang enggak ketahuan. Di tempat lain mungkin ada lagi itu, cuma belum ketahuan aja. Jadi saudara saya bercerita seperti itu, melihat fakta yang kita lihat semuanya. Begitulah manusia itu. Kalau dia tidak berpegang kepada ajaran agama, dalam hal ini orang muslim berpegang kepada Al-Quran dan hadis ini ya, maka dia akan berpegang kepada ajaran setan. Hidupnya akan mengikuti perintah setan. Dan setan itu perintahnya dalam Al-Quran disebutkan banyak sekali itu. Setan itu menyuruh kita jangan sedekah, kamu nanti miskin kalau sedekah, habis uang kamu. Itu setan itu yang bisik-bisikin seperti itu. Ada ayatnya surah Al-Baqarah udah lewat kemarin itu. Ya, sudah lewat ayatnya. Setan itu membisik-bisikan kemiskinan kepada orang yang mau bersedekah. Kita jangan percaya. Enggak, Allah bilang kok dalam Al-Qur'an. Ini di surat Saba ya. Nih, di surat yang ke-34 ya. Di ayat terakhir Allah berfirman di surat Saba ayat terakhir. Nih. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Tuh.
Kul katakanlah wahai Rasul, inna rabbi sesungguhnya Allah Tuhanku, sesungguhnya pemeliharaku Allah, yabsutur rizqa, dia akan selalu menghamparkan rezeki, liman yasha'u kepada siapa saja yang dia kehendaki, min ibadihi dari hamba-hambanya. Jadi hamba-hamba Allah ini, manusia-manusia ini semuanya sebetulnya mereka semua adalah hamba-hamba Allah juga. Tapi hamba Allah ada yang taat, ada yang enggak taat. Yang taat disebut orang beriman, yang enggak taat disebut orang kafir, atau munafik, atau zalim, atau fasik. Katakanlah wahai Rasul, sesungguhnya Allah lah yang menghamparkan rezeki kepada siapa saja yang dia kehendaki. Jadi di antara manusia ini ada yang diberi oleh Allah rezeki seperti orang menghamparkan sesuatu. Gini. Ini lembaran gini, hambal gini nih, isinya duit ratusan ribu, berikat-ikat gitu, terus diginikan, dikasihkan ke satu orang. Ini Pak, ambil ini, terus rezekinya banyak, duitnya banyak. Ada yang seperti itu. Tapi Allah juga berfirman, wa yaqdirulah, dan dia selalu menakar untuknya, untuk siapa saja yang dia kehendaki. Ada yang rezekinya ditakar. Geng, hari ini kamu segini aja rezekinya. Nah, hari ini kamu kasih segini. Ditakar. Karena saya bekerjanya ada satu bidang aja. Nah, kembali ke sini. Jadi, kul katakanlah wahai Rasul, inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadi. Katakanlah wahai Rasul, sesungguhnya Allah Tuhanku menghamparkan rezeki kepada siapa yang dia kehendaki dari hamba-hambanya, wa yaqdirulah, dan dia selalu menakar untuknya. Allah yang memberi rezeki dengan dicurahkan seperti mencurahkan hujan dari langit. Enggak pakai berhenti-berhenti, rezekinya jalan terus dan deras pula duitnya. Datangnya itu deras Pak, bukan cerit, bukan begitu Pak. Seperti hujan deras itu Pak. Datangnya duitnya itu per hari mungkin 1 M. Nah, kalau sebulan 30 M, setahun kalikan sendiri. Nah, ada yang rezekinya segitu, tapi ada yang rezekinya ya tadi itu. Kamu segini ya, nanti kalau kebanyakan kamu mesti terus malas ibadah kamu, dikit aja. Pokoknya kamu cukup, kebulan kamu cukup. Nih, ada yang ditakar. Lalu Allah berfirman, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Wa ma, dan apa saja yang anfaqtum kalian infakkan, min syai'in dari sesuatu apapun yang kalian berikan kepada orang. Allah bilang min syai'in loh Pak, dari segala sesuatu. Bukan hanya duit saja yang bisa kita infakkan. Kita bisa menginfakkan tenaga kita, kita bisa menginfakkan pikiran kita, pendapat kita, kita bisa menginfakkan ilmu kita, kita bisa menginfakkan kesehatan kita bisa menginfakkan pangkat kita. Karena kita punya pangkat yang tinggi, kita punya kekuasaan yang tinggi, sehingga kita bisa memberikan kekuasaan kita untuk menolong orang-orang yang lemah dengan pangkat kita. Itu. Apa saja yang kalian infakkan dari sesuatu, fahuwa, maka dia Allah yukhlifuhu, akan menggantinya. Jadi apa yang kita infakkan tuh enggak benar kalau setan bilang dalam surat Al-Baqarah itu, kamu jangan infak, nanti kamu miskin. Tuh. Masih ingat enggak surat Al-Baqarah Pak Hamli? Di ayat 200 berapa itu? Nah, yang kemarin 54. Yang sekarang ayat berapa itu Qayyim? Ya, di ayat 260-an atau 270-an ya. 270-an. Nah, ini dia. Nah, ini loh. 268. Asyaitanu ya'idukumul faqr
faqra wa ya'murukum bil fahsya. Asyaitanu, setan itu, ini yang bilang Allah loh. Dia maha tahu segala sesuatu. Setan itu wahai Rasul, ya'idukum, dia selalu menjanjikan kepada kalian atau mengancam kepada kalian al-faqra, kemiskinan. Ayat sebelumnya berbicara tentang perintah untuk infak. Ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiku, berinfaklah kalian, infakkanlah oleh kalian, berinfaklah kalian semua. Yang apa yang diinfakkan? Min thayyibati, dari yang baik-baik, maka sabetum, apa yang kalian usahakan. Usaha kalian yang baik-baik, hasilnya kalian infakkan, kata Allah. Wa mimma, dan dari apa saja yang akhrajna lakum, kami Allah mengeluarkan untuk kalian, minal ardi, dari tanah itu, dari bumi itu. Allah mengeluarkan dari tanah ini pohon sawit, kalau banyak jadi kebun sawit. Pohon rotan, kalau banyak jadi kebun rotan. Pohon karet, kalau banyak jadi pohon karet. Itu Allah tumbuhkan itu, menghasilkan duit itu, menghasilkan penghasilan. Allah bilang, infakkanlah min, sebagian aja, enggak semuanya. Ini min litaba'id, min untuk menunjukkan kepada sebagian. Infakkanlah sebagian saja dari yang baik-baik, dari apa yang kalian usahakan dan dari apa yang kami telah tumbuhkan untuk kalian dari bumi ini. Wala tayam, jadi hasil-hasil panen, baik hasil panen sawit, panen karet, panen rotan, panen apa sajalah, panen padi. Kalau di zaman Mekah, Madinah dulu ya panen kurma, ya, panen anggur. Kalian infakkan. Wala tayammamul khabitha min, dan janganlah kalian memilih-milih yang buruk minhu, darinya. Jangan kalian pilih yang buruk-buruk dari hasil tanaman itu. Yang tunfikuna, kalian infakkan. Kamu kalau menginfakkan hasil panen, kamu punya pohon durian 100 batang misalnya. Kalau semuanya berbuah kan hasilnya banyak. Nah, kalau saudara mau menginfakkan, jangan diambil yang busuk-busuk, kasihkan orang, jangan. Allah larang loh ini. Jangan kalian memilih yang buruk darinya, lalu kalian infakkan. Walastum biakhidhihi, padahal tidaklah kalian mau mengambilnya. Kalian sendiri kalau diberi durian busuk, pisang busuk, apalagi mangga busuk, kalian mungkin mau menerima karena kalian lapar, enggak punya makanan. Padahal kalian sendiri tidak mau, tidak akan mengambilnya, illa kecuali antuhmidu fihi, bahwa kalian memejamkan mata di dalam menerima infak itu. Aduh, durian kok busuk. Diterima, dikasih, tapi memejamkan mata. Maksudnya nggak senang gitu loh. Kalau dikasih durian segar, waduh, nyaman. Dibuka gini, gemuk-gemuk itu dagingnya, kuning pula. Waduh, dirasakan manis pula. Waduh, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Coba kasih yang busuk dia. Barang kayak gini kasihkan orang, gitu pasti ngomongnya. Ya. Jadi janganlah kalian memberikan makanan yang jelek, yang busuk, padahal kalian sendiri tidak mau mengambilnya kecuali dengan memejamkan mata padanya. Wa'lamu, dan ketahuilah annallaha, bahwa Allah itu ghaniyun, maha kaya, hamidun, maha terpuji. Jadi kalian disuruh infak, orang beriman disuruh infak, tapi Allah mengingatkan, asyaitanu yaidukumul faqr. Setan itu selalu mengancam, menjanjikan kepada kalian kemiskinan, mengancam kalian dengan kemiskinan. Kamu jangan banyak infak, habis nanti duitmu. Ini bertentangan dengan firman Allah tadi. Ya, di dalam ayat surat Saba tadi, surat 34, Allah berfirman, "Wa ma anfaqtum min
syai'in fahuwa yukhlifuh. Ayat berapa tadi itu, Pak? Hah? 39. Nah ini. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Dan apa saja yang kalian infakkan dari sesuatu, maka Dia Allah akan menggantinya. Apa-apa, kasih, diganti oleh Allah. Dan itu sudah saya buktikan berkali-kali, Pak. Saya yakin ini ayat ini benar ini. Dan kemudian Allah berfirman, wa huwa, dan Dia Allah itu khairur raziqin, sebaik-baik yang memberi rezeki. Kalau kita ketemu ayat seperti ini, Pak, berhenti baca Qur'annya atau berdoa, Allahumma inni as'aluka rizkika. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau rezekimu ya Allah. Karena Allah pamer dirinya, dan Allah itu boleh pamer, kalau kita enggak boleh. Dan Dia Allah itu Muhammad adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi jangan kamu takut miskin karena bersedekah. Enggak ada ceritanya orang menjadi miskin karena bersedekah. Tapi miskinnya bukan karena sedekahnya, karena dia berbuat sesuatu yang salah di tempat yang lain. Punya duit banyak, kan tidak semuanya disedekahkan. Ada yang dipakai untuk menanam saham. Aku ikut saham kamu ya, aku ikut saham sana. Lalu saham bodong semua ini, akhirnya duitnya habis, hilang. Nah, makanya hati-hati kita. Dan minta perlindungan kepada Allah. Makanya kita pagi dan petang kita kan diajari untuk berdoa kepada Allah. Allah, asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi, wahai Allah Tuhanku, as'aluka, aku minta kepada Engkau ya Allah, khaira, apa yang baik, min hada fi hadal yaum, pada hari ini, ya, wa khaira ma ba'dahu, dan apa saja yang baik sesudah hari ini, wa a'udzubika, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah, min syarri ma, dari apa saja yang buruk, fi hadzal yaum, pada hari ini, wa syarri ma ba'dahu, dan apa saja yang buruk sesudah hari ini. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaum wa khaira ma ba'dahu. Rabbi a'udzubika minasyaiton wa a'udzubika minal kufri wal fakri, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari kemiskinan dan dari kekufuran. Berlindung pada Allah dari kemiskinan. Tiap pagi loh, Pak. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kekafiran dan dari kefakiran. Kemiskinan atau sifat selalu kurang. Fakir itu orang yang memerlukan. Jadi jangan Engkau jadikan aku berlindung kepada Engkau dari menjadi orang yang selalu perlu terus, enggak perlu. Selalu membutuhkan, memerlukan terus, enggak pernah berhenti, enggak. Ya. Wa a'udzubika minal kufri wal fakri wa a'udzubika min adzabin finnar wa adzabin fil qabri, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari azab dalam kubur dan azab dalam neraka. Itu. Ya, lah kembali ke surat An-Nisa tadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang terdapat di ayat 70 berapa tadi? 76. Ya, 77 76 ya. Yang tafsirnya ada di sini tadi, ya. Allah berfirman pada ayat berikutnya tentang orang-orang munafik yang ketika mereka disuruh berangkat perang, mereka menolak. Allah bilang, kul, katakanlah wahai Rasul, mata'ud dunya qalil. Oh, kalian perang, disuruh perang enggak mau berangkat karena kalian lebih mementingkan urusan dunia ya. Lebih mementingkan kesenangan dunia ya. Sehingga takut mati, belum puas hidup, ingin menikmati kesenangan hidup, itu yang kamu cari. Sampaikan Muhammad kepada mereka, mata'ud dunya qalil, kesenangan dunia itu hanyalah sedikit. Walaupun hartamu bertriliun-triliun, tidak mungkin kamu habiskan itu bertriliun-triliun itu. Paling kamu tinggal mati, sisanya untuk warisan. Gak mungkin orang punya duit 10 triliun itu misalnya, Pak ya. Itu dia akan menghabiskan semua sendiri 10 triliun. Enggak mungkin, Pak. Pasti ada sisanya itu. Untuk makan, enggak mungkin kita menghabiskan uang 1 miliar untuk makan. Enggak mungkin. Untuk makan itu restoran yang paling mahal pun
porsi makanannya itu 300.000. Satu porsi itu ada restoran di Jakarta yang satu porsi makan sama macam-macamnya itu 300.000. Ada nggak Pak? Ada ya? Aku pernah diajak ke sana sama bos Jakarta sana. Ya Allah, makan segini berapa tadi? Itu satu porsi 300.000, 250.000. Masya Allah, keluar dari situ cuma berdua saja 1 juta lebih. Ya Allah, habis kita uang cuma makan gitu aja tadi. Iya, memang udah gitu di sini Dok. Untung bukan uangku saya bilangnya. Yang segitu mending aku bawa ke akuarium siapa ya? Makan sarapan di sana Pak ya. Jadi saudara, Allah bilang kesenangan dunia itu sedikit, wal akhiratu khairul limanittaqa. Sedangkan akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Wala tudlamuna fatila. Dan kalian tidak akan didolimi sedikit pun. Ainama takunu, di mana saja kalian berada, yudrikumul maut, akan menjumpai kalian kematian kalau sudah waktunya mati. Walau kuntum, walaupun kalian berada fi burujim musyayyadatin, di dalam gedung-gedung yang kokoh. Jadi orang akan mati pada waktunya. Makanya nggak perlu kita takut mati, tapi kita bersiap-siap untuk mati. Itu loh. Dengan apa? Dengan berbuat yang baik, beramal yang soleh, dijaga keimanan kita dari kotoran-kotoran syirik, kotoran-kotoran munafik, kotoran-kotoran zindik, kotoran-kotoran fasik, buang. Itu jangan dikotori. Karena orang munafik berpendapat bahwa kalau mereka dapat kebaikan itu karena usaha mereka, kalau mereka mendapat kesialan atau kekalahan atau kejelekan itu karena Muhammad. Allah bilang di ayat 79. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka linnasi rasula wa kafa billahi syahida. Ma asabaka, apa saja yang menimpamu wahai Rasul, min hasanatin, dari sesuatu yang baik, menang perang, dapat ghanimah banyak, dapat rezeki banyak, faminallah, maka itu datangnya dari Allah. Wa ma asabaka, dan apa saja yang menimpamu, mengenaimu, min sayyi'atin, dari kejelekan, dagangannya rugi, uangnya keluar habis berjuta-juta, beratus juta, berpuluh juta, hasilnya tidak ada. Kenapa itu bisa terjadi? Ma asabaka min sayyi'atin, dan apa saja yang menimpa kamu dari sesuatu yang jelek, yang buruk, itu famin nafsik, maka itu dari dirimu sendiri. Karena kamu salah sendiri. Uang ratusan ribu kok kamu kasihkan orang yang belum pengalaman. Hilang duit. Dan tidak mudah loh Pak, jadi pengusaha. Berusaha itu kalau nggak bakat kayak aku ini, nggak bakat jadi pengusaha aku ini. Aku itu kalau beli barang Pak selalu kemahalan, dan kalau jual barang selalu kemurahan. Kan nggak cocok jadi pedagang itu Pak. Iya, makanya aku nggak pernah berdagang. Pernah aku punya cita-cita, aku pengen punya toko kitab, isinya kitab semua. Sampai sekarang, Allah ngapain juga. Nanti paling aku jualnya, kulakannya mahal, jualnya murah. Udah enggak usah. Kerja aja sudah, kerjaanku bisanya praktek, nyuntik orang. Udah itu aja sudah. Udah cukup kok untuk hidup. Ya, enggak kaya seperti kawan-kawanku enggak apa-apa. Kawan-kawanku banyak yang punya sawit. Sama-sama spesialis Arab, punya kebun sawit di Palangkaraya sana. Biarin aja, sawitnya juga dibawa mati kok. Ya, yang dibawa mati loh amalan-amalan kita ini. Itu yang kita bawa nanti. Hanya saudara ketika infak ngasih, walaupun infak itu hanya kerupuk, infak kerupuk itu loh Pak, seberapa sih? Saudara minta kepada Allah, ya Allah saya bisanya ngasih ini ya Allah. Lihatlah ya Allah, aku sudah
menginfakkan sebagian dari apa yang aku punya ya Allah. Berilah pahala. Dan aku mohon ridhomu ya Allah. Dan Allah sudah berjanji, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu, dan apa yang kamu infakkan dari segala sesuatu maka Dia akan menggantinya. Wa huwa khairur razikin, dan Dia Allah itulah sebaik-baik pemberi rezeki. Di sini Allah mengumumkan kepada kita, kalau kita dapat kebaikan itu dari Allah. Kalau kita dapat kesialan, rugi dagangannya, ditipu orang, itu sebabnya dari dirimu sendiri. Kenapa kamu enggak hati-hati? Pegang duit ratusan juta, puluhan juta. Hati-hati. Sekarang ini banyak penipu, Pak. Banyak orang tukang tipu. Jangan mudah percaya sama orang. Orang biasa aja, rakyat aja banyak yang penipu. Demikian juga para atasan kita, para jabatan kita banyak penipu itu, Pak. Sampai jangan percaya. Begitu saja, jangan. Sudah terbukti berkali-kali. Sampai ada yang terang-terangan itu. Kiai Ustadz terkenal dari Makassar, temannya Pak Haji Baso. Bukan temannya, kenalnya Pak Haji Baso. Cara mubalek terkenal itu, pidato dia dengan berapi-api. Saudara-saudara sekalian, kita ini setiap tahun kita tipu orang banyak ini. Kita kasih dia sarung, dia milih kita. Milih partai kita. Kita kasih dia uang 50.000 aja. Kasih dia uang 100.000 aja. Dia milih kita. Nanti 5 tahun, dia hidup menderita 5 tahun. Tapi 5 tahun berikutnya kita tipu lagi dia. Sampai bilang begitu, Pak. Itu di hadapan politikus loh, Pak. Jadi yang mendengarkan itu gak tahu, paham gak itu yang dimaksud itu. Apa mereka gak tersinggung gitu loh. Jadi politikus ini maaf. Politikus ini sebenarnya ya seperti yang dikatakan oleh Mubalek itu tadi. Saudara tahu namanya politik. Anak kita kadang-kadang sudah berpolitik loh, Pak. Anak-anak kita kecil-kecil itu, Pak. Ma, aku minta uang, Ma. Untuk apa? Kamu bawa untung untuk apa? Untuk untuk urunan. Ibu guru nyuruh urunan besok bawa ini. Ngomong gitu sama mamanya. Dikasih, dia percaya sama anaknya. Taunya duitnya dipakai apa? Untuk jajan. Itu politik itu, Pak. Anak kita berpolitik. Menipu orang tuanya. Masya Allah. Hah? Jadi Allah bilang, kalau ada keburukan menimpa kamu, itu dari dirimu, bukan dari Allah itu. Kamu sendiri yang gak hati-hati. Allah sudah bilang kok dalam Al-Quran tuh, surat An-Nisa itu di awal-awal tuh. Yang Mas Yogi suka baca tapi lama gak dibaca. Ini di An-Nisa ayat berapa itu? 6 ya. Ini ayat 5. Wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyama, dan janganlah kalian berikan kepada orang-orang yang bodoh-bodoh itu amwalakum, harta-harta kalian, allati, yang harta itu ja'alallahu, Allah telah menjadikan lakum, untuk kalian, qiyaman, sebagai pokok penghidupan. Duit kamu banyak, ratusan juta, itu pokok untuk penghidupan kamu. Jangan kamu kasihkan kepada orang yang bodoh, yang nggak bisa memegang uang, yang belum bisa menggunakan uang untuk usaha yang tajam. Pengusaha itu biasanya tajam, Pak, instingnya. Wah, ini nih usaha ini lagi banyak peminatnya nih. Aku masuk situ. Nah, pengusaha itu begitu, Pak. Dan itu diajarkan dalam ilmu, dalam fakultas ekonomi nggak diajarkan itu. Itu pengalaman orang itu. Nah, kalau aku setiap kali tadi aku nggak bakat jadi pengusaha. Jadinya kamu kalau diberi harta yang banyak, itu pokok harta kamu jangan kasih pada orang yang bodoh. Yang dimaksud dengan as-sufaha ini, para ahli tafsir mengatakan istri-istri yang boros, anak-anak yang belum bisa megang uang. Jangan kamu kasih. Nah, anakmu pengalaman berapa sih? Kamu sudah bertahun-tahun menjadi usaha, menjalankan usaha, gigih kamu sampai dapat uang banyak. Tapi kamu kasihkan kepada orang yang baru mulai usaha, hancur. Itu loh, Pak. Ini ayat Qur'annya ada. Jangan kamu berikan harta kamu pada orang yang bodoh,
yang nggak bisa megang uang, yang tidak bisa mengelola uang, tidak bisa memanage uang, jangan. Kasih uang kepada anak untuk berangkat sekolah, anak SD kasih sangu 100.000. SD kok kasih sangu 100.000? Kasih 5.000 aja sudah kalau punya. Kalau nggak punya ya udah nak, mama nggak punya uang, bapak nggak punya uang ya. Udah kamu kasih bekal aja dari rumah ini dibuatkan apa, nanti dimakan di sekolah ya. Gitu aja. Nah, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Ini ayat semua ini adalah pegangan hidup kita Bapak Ibu sekalian. Maka janganlah bosan untuk membaca ayat Allah, memahami ayat Allah. Dan kita minta pertolongan kepada Allah. Semoga Allah membukakan hati kita semuanya. Ya, untuk selalu menerima kebenaran yang datang dari Allah. Kita tidak diberi kebosanan oleh Allah untuk mempelajari atau mengkaji ayat-ayat Allah. Diberi keikhlasan di dalam mengamalkannya. Diberi kesehatan dan kekuatan untuk beribadah kepada Allah. Diberi rezeki yang cukup, yang luas, yang banyak tapi bermanfaat dan barokah. Dan diberi oleh Allah istiqomah serta husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.